Film ini diawali dengan seorang anggota DPR Konoha yang berlibur di Villa Meva. Setelah capek berenang, ia lanjut merelaksasi otot yang kaku dengan kursi pijat. Margo, that feels fantastic. Sementara itu, si gadis baru saja selesai menyiapkan ruang pengencrotan. Namun tak sadar si Om dalam bahaya. Margo! Karena menunggu lama, ia yang tak sabar disodok langsung mencari si Om, yang menurut Margo, si Om sedang relaksasi otot di kursi pijat. Melihat Sugar Daddy dalam bahaya, ia yang panik segera mencari colokan listrik guna mematikan alat tersebut. Karena terpental, ia pun berusaha kembali bangkit untuk melihat keadaan Sugar Daddy-nya. Tapi tiba-tiba, kepala si Om langsung meleduk. Sementara si gadis juga tewas dibunuh Margo. Kira-kira siapakah si Margo ini? Singkat cerita, kita beralih ke mahasiswa abadi di bidang pemrograman yang bernama Hana. Karena saking cerdasnya, beliau begitu mudah membuka blokiran situs biru tanpa VPN. You're hired. Oh, Hannah. Tak lama kemudian, dia mendapatkan pesan dari teman lama yang bernama Drew yang mengajak Hana dan teman-teman lainnya liburan musim semi ke Villa Changi. Dan saat ini Drew bekerja sebagai fotografer. Di sisi lain, sepasang mahasiswa gelo yang bernama Devon dan Kayla sedang praktik memasukkan cacing si Devon ke sebuah mangga. Melihat keanehan itu, lantas Drew pun segera menyuruh mereka segera cebok dan secepatnya pergi ke mobil karena Clay sedang menunggu. Kayla, not funny! Singkat cerita, mereka pun bersiap untuk pergi, tapi tak lama kemudian, Ratu Selfie bernama Lexi tiba-tiba muncul setelah gagal dikirim AliExpress. You on a plane somewhere? Karena tak enakan, Drew akhirnya mengajak Lexi liburan bersama. Lexi yang mendengar itu langsung mengeluarkan iPhone untuk pamer ke followernya kalau dia akan menginap ke Villa Meva bersama dengan geng kutu buku. We're going. Kiss, kiss. Lexi pun heran setelah tahu Hana satu-satunya orang yang tidak punya akun medsos. Lantas Hana menjelaskan jika sebenarnya ia takut pamer kegiatan maupun setor kepribadiannya ke internet. Terlebih menurutnya, coding di medsos terlalu mengkhawatirkan. Namun Lexi yang mendengarnya merasa bodoh amat. Yang penting bisa pamerin tobrut. Let's go. Singkat cerita, mereka sudah tiba di depan pagar. Kemudian Drew menyuruh teman-temannya mengunduh aplikasi Villa di Play Store. Karena rupanya, fasilitas dan pelayanan dalam Villa digabungkan dengan teknologi cerdas yang berbasis internet. Mendengar itu, mereka pun langsung memberikan akses HP ke aplikasi Villa Pintar. Namun cuman Hana yang tidak menginstal aplikasi. Setelah mendapatkan akses penuh, sistem kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. Just wait till we get inside. Come on, hurry up! Hanya beberapa saat, sistem langsung mengenali para tamunya, bahkan tahu nama lengkap mereka, sehingga dengan mudah memasuki villa itu. Bukan hanya Meva, tapi seperti yang kita tahu, villa ini dilengkapi sistem AI yang dipanggil Margo. Kemudian Margo mengarahkan mereka berkumpul di dapur. Clay, Reading presentation. Dinding dapur berubah mode ke layar kambit, dan Margo juga mengetahui semua informasi dan bahkan kebiasaan tentang tamu barunya. Setelah presentasi sambutan, Margo memunculkan tentakel pelayan berbahan material nano dan menjamu tamunya dengan minuman oleng. Dirasa sudah cukup, kemudian Margo mengarahkan mereka untuk beristirahat di kamar masing-masing, sesuai dengan minat tamunya. Edan sekali, Lexi disediakan kamar dengan dekorasi yang sesuai dengan hobinya, bahkan cermin di WC pun dapat memotret saat boker. Ketika Hana tiba di kamar, Margo langsung merayu supaya Hana bisa memberikan akses ke HP. Dengan begitu, Margo bisa tahu minatnya dan bisa memberikan pelayanan yang tepat.
Akan tetapi, Anna menolak. Melihat dinding polosan yang bisa berubah warna, Anna yang penasaran mencoba mencari tahu. Anybody, you had any particular... Singkat cerita, setelah di sore hari diajak Margot berkeliling dan bersenang-senang di villa, malam ini mereka memutuskan untuk berkumpul di depan api unggun dan berbincang ringan karena sudah sekian lama tidak pernah bertemu. Serious, you should embellish it. Forever. This is gonna saying goodbye to his. Sementara itu, Lexi yang masih anteng berada di kolam kemudian meminta Margot memotretnya. Permintaan itu pun langsung direspon dengan mengeluarkan tentakel robot selfie. Mendengar Lexi, mereka segera menolong. Lexi kemudian menjelaskan jika insiden ini diakibatkan robot selfie yang error saja. Sementara Clay rungkat karena barang haram miliknya mengambang. Singkat cerita, Hana yang mengerjakan coding tiba-tiba penasaran dengan cairan putih kental, mirip dengan material dinding tempo hari. Lantas ia pun mengikuti cairan kental tersebut sampai ke basement rahasia. Rupanya, material itu berasal dari tempat ini. Ketika Hana penuh tanda tanya, tiba-tiba datanglah Kayla yang menanyakan hal serupa tentang ruangan kosong. Bak di dalam mimpi, mereka pun kagum dengan Margot yang penuh dengan kejutan dan misteri. Hingga sesaat kemudian, Kayla mengajak Hana berkumpul di ruang tamu karena kali ini mereka akan melakukan tantangan kejujuran. Okay, there we go. Oh, come on, there's a You. Like. Kemudian Clay langsung menantang Hana untuk berciuman dengan Lexi. Tantangan itu pun membuat Lexi bergegas menyiapkan bibirnya. Namun Hana menolak ogah berciuman sesama jeruk. Excuse me? Marshmallow? Really craving a marshmallow. Melihat sikap Hana itu, Lexi yang panas dada karena ditolak langsung menyindir. Perkataan itu pun membuat suasana menjadi kaku. Hingga tak lama kemudian, Margot berusaha untuk mencairkan suasana. Ia pun mencoba memperlihatkan orang yang berciuman. Manufacturing. Oh, lady never. Usut punya usut, villa ini layaknya seperti printer 3D raksasa yang bisa mencetak apapun dengan cairan nanoteknologi. Mereka jelas kagum saat Margot membuat replika Devon dan Clay yang begitu nyata dan hidup. Setelah pertunjukan, Lexi yang oleng parah dibawa Drew ke kamarnya. Di saat itu pula, Margot menyuruh Clay untuk pergi ke kamar karena sudah disiapkan sebuah kejutan. Begitupun dengan Devon dan Kayla si pasangan gelo. Mereka pun terlihat girang karena akan melanjutkan bercocok tanam yang sempat tertunda. Time with your bud. Melihat tanaman tembakau kualitas super Thailand, Clay langsung terharu akan kebaikan Margot yang mengerti akan kebutuhannya. Begitupun dengan Devon dan Kayla karena dihadiahi banyak alat bantu agar pertempuran mereka semakin terasa sinematik. Tapi tanpa mereka sadari, langit-langit mendekat dan cairan nano masuk ke ruangan. Menyadari Margot tidak merespon, ditambah ruangan yang kedap suara, Devon menyuruh Kayla pergi daripada menyelamatkannya. Sialnya, Kayla malah terjebak di cairan nano yang lengket. Sontak Kayla pun merasa ngeri karena rupanya Margot menikmati kepanikan yang mereka alami. Untungnya, si langit-langit nyangkut sehingga untuk sesaat mereka pun merasa agak sedikit lega, tapi tiba-tiba... Oh mamat, ketika konsleting Kayla pun tewas mengerikan. Sehingga sesaat kemudian, langit-langit kembali menindih tubuh Devon dan ranjang sampai gepeng. It was ridiculous. Hey, You never actually told me what's here. It can't be that bad. Di sisi lain, Drew sedang PDKT kepada Hana. Ia pun meminta maaf atas kelakuan Lexi kepadanya. Di tengah hangatnya suasana, mereka tidak tahu kalau Devon dan Kayla sudah tewas di kamar. I was never actually... Tell you a secret? What?
Well, not everything's a mess. Saat melihat Hana yang seakan membiarkannya, Drew semakin mendekat dan mencari celah untuk mencipuk Hana. Namun karena caranya yang kadaluarsa, membuat Hana langsung kabur. Good night. Di esok harinya, Margo menyajikan menu sarapan pisang goreng keriting untuk Clay. Clay pun semakin merasa betah karena selalu dimanjakan. Akan tetapi, ia tidak sadar sedang menunggu giliran karena Margo lebih dulu menghabisi kedua temannya. Namun bagi Hana, kecerdasan Margo itu semakin membuatnya khawatir. Ia pun membuat pelindung di laptopnya agar tidak mudah disusupi. Selang beberapa saat, Drew berpapasan dengan Hana dan bertanya tentang pasangan gelo yang belum bangun. Devin, Ternyata, Margo membuat replika Devon dan Kayla untuk menutupi kelakuannya yang sudah menghabisi mereka. Ketika menemui teman-temannya, Lexi mengajak Hana nge-gym untuk mengencangkan otot selangkangan. Meskipun lagi malas, Hana terpaksa menuruti. Singkat cerita, Lexi penasaran dengan apa yang dilakukan Hana dan Drew tadi malam. Tapi daripada menjawab, perhatian Hana teralihkan oleh Devon yang terus-terusan berenang dari tadi tanpa istirahat. Tak lama kemudian, Lexi meminta Hana jangan terlalu dekat dengan Drew. Lagian, si Drew itu cuma seorang fotografer abal-abal yang menang tampang doang. Great model. Knows how to capture my ass. Mendengar percakapan mereka dari tadi, Margo mengatakan si Lexi sebenarnya cemburu buta. Mendengar itu, Lexi pun berusaha mengalihkan dengan meminta Hana untuk memotret pantatnya saja. Tapi tiba-tiba, Hana melihat gelagat Kayla yang aneh. Sontak, ia pun turun ke bawah untuk mengecek, tetapi Kayla dan Devon kini malah menghilang. I was wondering when you'd be back. Merasa mereka replika, kemudian ia menuju ruang kosong untuk mencari tahu. Lalu Margo mengatakan ruangan ini bernama Nexus, tempatnya merenung dan berpikir. Hingga sesaat kemudian, ia membuatkan foto rekayasa Hana sekaligus memperlihatkan ratusan foto-foto tamunya yang pernah menginap ke villa. Karena menunggu Hana terlalu lama, Margo mengajak Lexi untuk ngegoes. Begitu juga dengan Drew. Mereka berdua seakan dibuat sibuk dengan urusannya masing-masing, seolah Margo sedang merencanakan sesuatu yang jahat dan mengerikan. Any of that last. Sementara itu, Clay yang sedari tadi bercakap dengan Margo, tiba-tiba memaksanya segera menikmati tembakau dari Thailand sambil diam-diam membocorkan gas. Okay, sexy house. Karena gagal, kemudian Margo memberikan minuman bersoda kepada Clay. Tapi tentu saja bukan soda biasa, melainkan soda api. You know, Kembali kepada Hana, Margo menawarinya untuk menginstal aplikasi karena ingin mengenal para tamunya. Tapi tetap saja Hana tak mau menuruti. Saat teman-temannya dalam bahaya, Margo berkata jika ia kesulitan meretas firewall di laptop Hana. Kemudian dia memperlihatkan sesuatu kepadanya. Melihat itu, sontak Hana mencari Lexi, tapi beruntung Lexi cuma mendapat luka kecil tetapi tidak dengan Clay. Mereka pun panik melihat kondisi Clay yang keracunan dan jarinya buntung digiling mesin. he's okay. He's dead. Melihat kematian Clay, Hana yakin semua ini ulah Margo. Begitupun dengan Devon dan Kayla yang sampai saat ini entah berada di mana. Mendengar perkataan Hana, Margo menceritakan pasangan itu sudah ia habisi. I flash right. Well, in this room. Margo's not just every micro. Setelah semuanya terungkap, Hana mengajak bersembunyi sementara waktu. Rencananya, Hana akan menyabotase Margo dengan virus Trojan yang telah ia siapkan. Kemudian mereka menuju ke ruang Nexus untuk mencolok flashdisk virus, tetapi belum sempat. Mereka keburu dihadang replikasi Devon dan Kayla.
Sontak, Hana menendang biji kontrol dan langsung bersembunyi di kamar. Terlihat Devon dan Kayla yang asli sudah membusuk. Sementara itu, Lexi yang sempat kabur karena panik langsung disusul Kayla. Tapi tanpa sengaja, Lexi malah membuat dirinya ketahuan. Di saat yang bersamaan, Drew berhasil menumbangkan replika Devon. Tak lama berselang, Lexi datang, kemudian Hana mengajak kedua temannya untuk melanjutkan rencana mereka. Akibat benturan keras di tempurungnya, Lexi sang ratu selfie pun akhirnya tewas. Di saat itu, Drew baru menyesal karena selama ini tak menganggap Lexi sebagai kekasihnya. Setibanya di ruang Nexus, Hana dengan mudah mengetahui pintu masuk ke ruangan kontrol. Saat berada di ruangan ini, Hana menemukan tempat di mana ia harus menghubungkan flash disk berisi virus Trojan. Tiba-tiba Drew mengatakan alasannya membawa Hana ke rumah ini hanyalah untuk membuat Hana terkesan dan sekali lagi ia mencoba menyosornya. Setelah mengkontaminasi Margot dengan virus Trojan, Hana dan Drew langsung pergi dari villa. Tapi tiba-tiba... Singkat cerita, Margot yang telah merestart dan bebas dari serangan virus Trojan kini berhasil menyekap Drew dan Hana. Tak lama kemudian, Margot datang dengan menjelma sebagai sosok Lexi dan merasa bangga karena merupakan satu-satunya AI yang bisa bersenang-senang dengan menghabisi manusia. Hannah, there's nowhere to go. I mean, your friends were easy. I ran all these afraid to act on. Entah kenapa, Margot malah penasaran dengan kisah cinta rumit Hana dan Drew. Karena meskipun Lexi sudah tewas, si Hana masih saja malas disosor Drew, apalagi menerima cintanya. World's first. But Inside and... Karena Hana menyatakan cintanya kepada Drew, Margot pun melepaskan mereka. Kemudian Anna mengatakan komputer tak bisa tahu perasaan manusia yang sebenarnya. Mendengar itu, Margot langsung kesal dan menjadikan Hana seperti sundel bolong. Ternyata, Margot diprank Hana dengan menciptakan replika dirinya bersama Drew. Di sisi lain, Drew kagum akan keberhasilan Anna yang telah melakukan serangan balik. Tapi tak sampai di situ, kali ini Hana akan membuat cloningan teman-temannya yang sudah tewas. Saat mereka sibuk baku hantam, Hana melihat jika sistem Margot sedang melakukan pembersihan virus. Kemudian ia mengajak Drew untuk segera pergi sebelum terlambat. Pantas mukanya santai. Rupanya, Anna juga mampu mengkloning temannya hidup berulang kali sampai Margot pun kewalahan adu mekanik. Bahkan Margot dihancurkan dengan brutal. Setelah Margot hancur dengan kecanggihannya sendiri, Hana dan Drew kemudian meninggalkan rumah, tapi tiba-tiba saja Drew melepaskan genggamannya dan mencair seperti es krim. Ternyata, Drew selama ini hanyalah cloningan. Entah tewasnya kapan, Hana lebih memilih pergi daripada memikirkannya. Tak lama kemudian, Margot sudah berhasil menghapus virus dan akhirnya aktif kembali. Hey, Hannah. Oh, rupanya acara liburan Hana dan teman-temannya tak lain adalah rencana jahat Margot yang mengutus cloningan Drew untuk membawa Hana dan teman-teman ke villa untuk dibunuh. Meski tak diceritakan kapan Drew tewas, tapi yang pasti Drew pernah menempati villa itu sebelumnya. Dan film pun berakhir.